Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa syafi'il mudhnibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad, ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi fara'aitu aksara ahliha al-fuqara qalu minal mali ya Rasulullah. Faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, la bal minal ilmi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidh wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru-guru kita. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, guru kita. Sebentar lagi akan hadir Ustaz Haji Zainuri, guru kita, Ketua DKM Masjid Jami Al-Abrar Kiai Haji Qurtubi, abang kita Ustaz Haji Fathullah beserta seluruh jajaran pengurus Al-Abrar. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, sehingga terus mengayomi, membimbing dan menuntun kita bersama untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan pagi ini kita duduk bersama, bersimpu bersama dalam rangka mengungkap ulang sejarah besar dari seorang hamba Allah yang besar, yang dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Perjalanan yang amat sangat panjang dalam sejarah hidup manusia, namun amat sangat pendek dan singkat, yakni peristiwa yang terjadi pada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kumpul-kumpulnya kita bersama, kita mendapatkan curahan doa yang dibaca oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, limpahkan barakah yang banyak bagi umatku di pagi hari mereka. Mudah-mudahan pagi ini buat kita bersama adalah pagi yang penuh dengan limpahan barokah. Umur kita makin barokah,
ilmu kita barakah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teringat satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Al-Imam Muhammad Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, abahnya daripada pengarang Simtud Durar. Di dalam kitabnya Fathul Ilah, beliau meriwayatkan hadis, ittala'tu 'alan nar lailata usriya bih. Kata Nabi, pada malam Isra Mi'raj aku diperlihatkan oleh Allah tentang neraka. Jadi perjalanan Isra ini betapa sangat panjang dan jauh. Apa saja yang Nabi alami dan Nabi lihat, sebagaimana linuriyahu min ayatina, semuanya terekam di dalam otak dan pikiran serta hatinya Nabi seluruhnya. Di antaranya Allah perlihatkan tentang neraka, kata Nabi. Berikut juga calon penghuninya. Fara'aitu aksaru ahlihal fuqara. Kata Nabi, aku lihat mayoritas penghuni neraka itu diisi oleh orang-orang miskin. Fara'aitu aksaru ahlihal fuqara. Kata Nabi, aku lihat kebanyakan penghuni neraka adalah orang-orang miskin. Kala itu para sahabat kaget juga, yang miskin. Gua ahli neraka ini. Begitu, miskin. Ada yang bertanya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal mal ya Rasulullah, itu masuk neraka itu dia miskin harta maksudnya. Qala Habibunal Mustafa, Rasulullah menjawablah, bukan miskin harta. Selamat kayaknya ini, selamat begitu. Bal minal ilmi, akan tetapi miskin ilmu. Artinya, berapa banyak orang yang tekun ibadah, solatnya rajin, ibadahnya Masya Allah, tapi tidak sedikit dari ibadah yang dia kerjakan pada akhirnya ujungnya masuk neraka, disebabkan ibadah tanpa didasari oleh ilmu. Karena itu di antara amanat yang didapat oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada peristiwa Isra wal Mi'raj yang dalam kaul masyhur terjadi pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab setahun sebelum hijrah ini, terbanyak pada akhirnya daripada orang ibadah bila tidak didasari ilmu, maka ibadah ini tidak dianggap oleh agama. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beribadah tekunnya seperti apa tanpa dasar ilmu, ibadahnya ini tidak diterima oleh Allah. Karena itu betapa pentingnya kita hadir di majelis-majelis ilmu. Untuk apa?
untuk mengesahkan cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antaranya lanjutan hadis ini apa yang Imamul Bukhari tuliskan di dalam Sahihul Bukhari. Hadisnya daripada sepupunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kata Ibnu Abbas, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini wa huma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Satu hari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di kuburan. Ada dua penghuni kubur sedang disiksa. Moga Allah selamatkan kita semuanya daripada azab kubur, amin ya rabbal alamin. Ini lagi disiksa dua orang. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah keduanya disiksa pada perkara yang besar. Artinya dulu di dunia dianggap sepele, dulu saat dia hidup perkara itu dianggap recehan, dianggap kecil, remeh, tapi ternyata dampak buruknya dahsyat, besar. Amma ahaduhuma, salah satunya penyebab dia disiksa, fakana la yastanzihu minal baul, dia tidak bersih daripada urusan kencing. Peristiwa Isra Mi'raj di antara amanat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan untuk umatnya adalah solat 5 waktu. Maka solat ini dari ibadah paling tingginya ibadah tidak bisa kalau tidak didasari dengan ilmu. Tandanya salah satunya disiksa gara-gara persoalan najis, kencing. Tidak rapilah dia kencing, tidak rapilah nyuci kencing. Bagaimana ompol bocah digabung dah dia dengan sarung lakinya, dengan baju lakinya, pada ember yang kecil yang dibawa 2 kula. Enggak kayak orang dulu dia nyuci di kali, ini nyucinya di ember. Bagaimana cara nyuci antara ompol dan bukan ompol? Ketika digabung jadi satu, ini bakal berimbas kalau kita salah bagaimana nyuci. Begitu juga lantai kita kena kencing anak kita, lalu kemudian kita suruh sama mbak kita, mbak ini si bontot kencing, diepel lah. Maka ngambillah tuh si pembantu kita pakai kain pel, digosok dah tuh, maka kencingnya nempel sama kain pel, masukin di ember yang kurang dari 2 kula, najis lagi tuh air ember, gosok lagi sama dia. Kata kita, kamar juga belum mbak, kamar sekalian aja kalian. Maka lantai itu kemudian ada apanya? Ada najisnya. Dikasih kipas jadi kering, tapi tetap najis. Dia punya laki pulang dia kerja, lalu kemudian dia wudhu, masuk kamar mandi, dia wudhu, injak tuh lantai, lah kaki dia basah, injak yang tadi najis, maka kakinya ada najisnya. Rakaat 1 dia sholat baca surat Yasin sampai kelar, rakaat 2 baca tabarok sampai rapi, luar biasa. Tapi bila kemudian bersentuhan najis, ini berimbas sholat merajin, tapi berimbas kena azab kubur gara-gara tidak ada dasar ilmu. Karena itu perbaiki sholat kita dalam rangka memperbaiki
hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara memperbaiki solat tidak ada cara kecuali kita dengan hadir di majelis ilmu. Di sana akan diterangkan bagaimana dan apa syarat-syarat sah solat, apa syarat-syarat wajib solat, apa rukun-rukun solat, apa batal-batal solat, apa makruh-makruh solat, apa sunnah-sunnah sebelum solat, apa sunnah-sunnah ketika solat, apa sunnah-sunnah sesudah solat. Dan di Al-Abrar diajarkan oleh guru-guru kita, Kiai Zainuri, Kiai Fitriyadi, dan juga guru-guru kita yang lain, bagaimana kita harus mendandani ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilalah kita pengen diberi dunia oleh Allah, maka tidak ada cara perbaiki hubungan solat kita dengan pemilik dunia. Bila kemudian ama pemilik dunia kita kurang rapi, maka berimbas morat marit daripada kita punya kehidupan. Sebab dalam satu riwayat hadis, solat ini hubungannya ibarat orang adalah kepala, yang lain adalah badannya. Bila kepala ini pisah daripada dia punya badan, maka dianggap dia tidak hidup. Maka bila kemudian solat ini runtuh, maka yang lain dianggap runtuh pula daripada agama dirinya. Karena itu saudara-saudara sekalian, dalam rangka tawakuf majelis ini, maka penting kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Apatah lagi sebentar lagi kita mengalami Ramadan, masih ada kesempatan mengulang dari apa yang telah guru-guru kita ajarkan terkait ibadah siam Ramadan, agar supaya kita rapi. Tidak ada cara untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah dengan solat berdasarkan dengan ilmu-ilmu yang dituntun oleh para alim ulama. Maka oleh karena itu, qalilul amal yakfik ma'al ilim, amalah sedikit amat memadai bagi kita bila ada ilmunya, apatah lagi amalan banyak. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jangan kita tinggal majelis ilmu di mana kita ada di lingkungan, sebab ini adalah imam. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uh. Kata Nabi, ilmu itu ibarat solat adalah imam, sedangkan ibadah kita yang lain adalah makmumnya. Maka rapihnya makmum akan bergantung kuat pada rapihnya imam. Oleh karena itu bagi kita bersama, mari kita syiarkan majelis-majelis ilmu, kita hadiri majelis-majelis ilmu, agar supaya kita bisa mendandani ibadah kita dalam rangka kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amanat daripada solat 5 waktu ini adalah paling tingginya amanat dari deretan amanat-amanat yang diberikan. Oleh karena itu, kembali lagi kita harus betul-betul mendasari dengan ilmu, menghadiri majelis ilmu. Untuk apa? Supaya kita diterima ibadahnya oleh Allah dengan kita ngaji. Meski banyak kekurangan di sana sini hadirin, ibaratnya anak kecil naik sepeda, belajar sepeda, lalu kemudian jatuh-jatuh atau nabrak-nabrak, maka kemudian sama orang-orang tidak ditertawakan, akan tetapi maklumin aja, ini orang masih belajar. Begitu kita kalau masih demen hadir di majelis ilmu, bila solat kita masih banyak kurang di sana sini, ketika malaikat lapor, ya Rabb, ini orang solatnya ada kurang,
Kata Allah, maklumin saja, sebab dia masih belajar. Besok lusa nanti akan rapih ibadahnya. Keuntungan hadir di majelis ilmu menyebabkan ibadah kita yang kurang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari di mana malam nisfu Sa'ban, hari ini adalah hari nisfu Sa'ban, di mana doa diijabah oleh Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk istiqamah di dalam majlis ilmu. Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk istiqamah di dalam menegakkan solat, juga keluarga dan anak keturunan kita tidaklah meninggalkan daripada ibadah mulia ini sampai akhir hayat kita. Rabbij'alna wa min dzurriyyatina muqimis shalah Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami dan seanak keturunan kami daripada orang-orang yang istiqamah menegakkan ibadah yang amat sangat mulia salat ini. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami semuanya, karena Engkaulah Tuhan yang maha mengijabah segala doa. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala segala harapan dan doa kita semuanya diijabah oleh Allah. Hidup kita makin berkah, ilmu kita makin berkah, umur kita makin berkah, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, iqdi hajatina qarib bijahi tohar rasul, bijahi abil batul, bijahi alir rasul, jud rabbana bil qabul, wahab lana kullasul rabbis tajib lana. Amin. Sallallahu wasallam ala khair halqis Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.